Selamat malam ESPN dan rekan properti sekalian. Kami dari ESP Indonesia selalu berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan acara edukasi dan networking bagi rekan-rekan broker properti beserta shareholder lainnya terkait bisnis properti ini. Perkenalkan saya Ariko selaku CMLO atau Chief Marketing and Learning Officer dari ESP Indonesia. Dan bersama dengan kita malam hari ini turut hadir Bapak Hendra Setiawan selaku CEO dan COO dari ESP Indonesia. Semangat pagi, selamat malam Pak Hendra. Semangat pagi, selamat malam Pak Ari. Selamat malam juga rekan-rekan properti Indonesia. Semoga semuanya sehat-sehat ya, dimanapun berada ya. Saya lihat tadi ramai juga ya, ada yang dari Borneo, dari Kalimantan Barat ya Pak Ari ya. Betul, betul. Ada dari Semarang Ya, juga Pak, sama dari Bali. dari Semarang juga. Betul. Wah, luar biasa. Ah, Ini dan, kelihatannya gara-gara topiknya agak aneh nih Pak. oh iya Pak, Appraisal versus broker broker properti. properti. Maksudnya apa nih? Appraisal dilawankan dengan broker properti nih. Nah, itu dia, Pak. Banyak yang kita kan belum paham nih, Pak. Nah, apa sih appraisal, apa sih broker property? Perasaan sama aja gitu kan ya kalau di kita biasa ya. Nah, tapi hari ini kita Iya. ingin tahu nih, Pak. Karena terkait dengan penilaian dalam transaksi properti, kita kan tahu nih, Pak, hasil penilaian itu ada yang resmi, seperti dari appraisal, seperti kalau kita lagi ngajuin kredit ke perbankan tuh, Pak. KPR ya. Betul. Nah, namun terkadang pula ada hasil penilaian yang dilakukan oleh broker nih Pak ketika pemilik menitipkan rumahnya untuk dijual atau dipasarkan gitu kan Pak, baik itu disewakan Iya, atau ya. dijual. Nah, nilainya bagaimana sih gitu? Kalau kalau kita kan taunya perasaan sama aja ya Pak ya, gitu. Tapi Oh, ini ternyata sama ya, Pak ya? ternyata nih kayaknya kita perlu tahu lebih dalam nih Pak, gitu. Hmm, iya, iya, Nah, iya. beruntungnya Pak di malam ini kita eh, kedatangan seorang narasumber kita yang top banget nih Pak, yang kita berhasil undang karena waktu beliau juga sibuk banget nih Pak. Jadi beliau berkesempatan untuk hadir sharing ilmu bersama dengan kita di malam ini nih Pak Hendra nih. Iya. Ya, oke, teman-teman, kita akan membedah topik yang tadi kita sudah sampaikan, yaitu appraisal vs broker property. Kok nilainya beda gitu ya? Nah, jadi bersama dengan kita sudah hadir malam hari ini Bapak Pranowo Lukito selaku pemilik atau business owner dari JP Consulting yang akan berbagi pengalaman dan wawasan langsung dari lapangan. Ya, semangat pagi, selamat malam Pak Pranowo. Bagaimana Selamat kabarnya pagi, nih Pak? selalu pagi terus ya, nggak pernah malam. Oh iya Pak, Pagi terus, Pak Prano. Selamat. supaya rezekinya nggak habis dipatok ayam Pak. Baik, ya, oke. Selamat malam juga Iya, Pak Hendra sebagai CEO daripada ESP. Selamat malam. Selamat pagi, Pak Prano. Terima kasih nih sudah hadir bersama kami. Ya, betul. Terima kasih iya. kembali. Saya udah diundang di podcastnya ESP. Mudah-mudahan saya bisa memberikan Siapa? Ini ilmu ke teman-teman yang ada di eh, podcast hari ini ya. betul betul banget Pak. Ya. Ini kita beruntung banget nih Pak Hendra nih. Karena Pak Pranowo baru saja pulang dari luar kota nih Pak. Ya, Jadi Oh benar-benar iya, nyempatin betul. waktu nih. Hmm, Iya. Gitu. Sepertinya Salah habis satu orang keliling ya yang Pak ya? super sibuk kelihatannya, Pak. ya kemarin kebetulan saya adalah pengurus di DPP Arebi. Ya bagian Oke. kode etik dan hukum ya. Ya. Jadi program dari Pak Ketua Umum kita Pak Clement Francis mengatakan bahwa kita eh, visit ya ke teman-teman DPD, kendala apa yang terjadi, termasuk kayak memberikan sosialisasi kode etik ya kepada Oke. teman-teman yang di DPD. Ya. Nah kemarin sudah minggu lalu saya dari Bali, nah sekarang saya dari kemarin baru balik hari Senin pas liburan 17 Agustus malah saya kerja untuk lihat ya kebetulan teman di DPD Luar biasa, Pak Prano. iya teman DPD Kepri mengadakan expo Oh, Hmm. dan luar oke. biasa penghasilan omset penjualan di sana luar biasa sekali teman-teman Arebi di DPD Kepri itu mencapai 27 miliar omsetnya Wow. selama 10 hari ya Wow. selama pameran
Iya, iya, iya. Oh, itu seru banget tuh, Pak ya. Dan saya dengar berikutnya Bapak lanjut lagi nih, Pak. Ke pulau mana nih, Pak, berikutnya nih? Minggu depan saya ke Kalimantan, ke Wah, Gunung Farida atau itu. oke. Ya, bisa ngunjungin teman-teman yang di Kalimantan nih ya, teman-teman ya. Ya, Monggo nanti bisa keep in touch dengan Pak Pranowo juga. ya, Ya, jadi bisa Borneo, sapa-sapa. Pak Yongki, boleh nanti kita ketemuan Oke, di siap-siap, Kalimantan. Pak. Wah, Kalau Semarang udah ya, Pak ya? Karena ada Bu Semarang Winnie udah. nih, Pak. Ini Ada Bu Bu Winnie join Winnie. dengan kita juga di malam ini. Ya, halo Bu Winnie, semangat pagi, selamat malam Bu, sehat selalu ya Bu. Malam, Pak. Saya Ya, di Alam Sutra kok. oke. Jadi nganggur. Jadi saya Oh, ikut join. Waktu yang lalu saya sebetulnya juga ingin ikut yang Pak Fembi itu juga. Tapi kok pas nggak bisa. oke. Ya ini pas Siap-siap. ini oh ya mau ya. dengerin Pak Pranowo lagi. Makasih. Ya, terima Terima kasih kasih Ya, Bu Bu. Winnie. makasih Bu. Oke, Bu Winnie ini adalah ketua dari DPD Jawa Tengah Jawa ya. Tengah. Jadi rekan-rekan bisa kontekan juga dengan beliau, bisa sapa-sapa juga di grup di kolom chat ya. Begitu. Nah, Pak Pranowo, sebelum kita masuk ke materi nih Pak, boleh nggak Bapak sharing sedikit Pak dengan kami perjalanan karir Bapak nih di dunia properti ini nih Pak? Kan nggak ujuk-ujuk punya JP Consulting kan Pak ya? Oke, jadi saya perkenalkan diri dulu ya, teman-teman agent properti ya. Pertama kali saya kerja itu sebagai konsultan daripada appraisal. Dulu belum KJPP nih. Ya, dulu masih pakai PT, misal PT AK atau Kencana. Jadi saya adalah engineeringnya. Jadi saya sebagai appraisernya atau valuernya. Oke, Selama 5 tahun saya kerja di appraisal company. Ya, jadi saya praktisi langsung nih di appraisal tahun iya. 2000 sampai 2005 atau 2004 something seperti itu. Ya, setelah itu baru saya eh, terjun di dunia agent properti. Ya, Oke, selama sekitar hampir kurang lebih 20 tahun. Ya, 20 tahun saya jadi agent properti dan sekarang coba kebetulan ada perkembangan selanjutnya saya di consulting dan di developer juga. I see. Jadi Ya, kalau teman-teman di sini ada yang punya investor, ada punya lahan gitu, berarti bisa dikonsultasikan dengan Pak Pranowo ya ya untuk bisa dibuatkan boleh. produk gitu Pak ya? Ya, jadi kita feasibility study-nya kita kerjakan. Termasuk perencanaan misalnya mau bangun pergudangan atau investor yang datang ke Indonesia, ya itu kita bantu. Oke. Nah ini kayaknya seru nih Pak. Biasanya di daerah-daerah Kalimantan, daerah Bali ya, daerah Semarang juga sama ya Pak ya, di berbagai daerah Justru yang Indonesia. saya bidik itu adalah Jawa Tengah, Tempatnya Bu Winnie. Oh iya? Itu adalah daerah yang cukup basah kalau buat saya, buat investor datang. Oh, Wah, oke. Pak, sedang mumpung Bu ramai ini berarti lagi Jawa di Tengah nih. Alam Sutra nih Pak. Boleh join nih Pak Alam Sutra nih Pak. Iya, Bu Winnie lagi main kalau Sutra. Iya. Boleh kita ajak ngopi-ngopi juga nih Pak Hendra ya Ya, jadinya jadi Pak ya. Iya, iya. ya boleh tuh ilmunya Bu ini terhadap daerah Jawa Tengah sampai perkembangan sampai ke Wonosobo itu bagus. Nah, itu Oke. tantangan buat teman-teman broker kalau mau mendirikan agent properti, boleh di daerah Jawa Tengah. Karena belum banyak agent di sana. Oke. Ya Pak, tuh jawabannya ditunggu Iya, kedatangannya iya. Pak dari Ditunggu Bu Winnie kedatangannya. di kolom Siap, chat. siap Bu. Terima kasih Bu Winnie. KITB Punya ya. project banyak Pak. Ada KITB juga kata Betul. Bu Winnie tadi tuh. Nah, Iya. kayaknya berikutnya kita boleh undang Bu Winnie nih Pak Hendra ya untuk bersedia sharing-sharing ilmu juga dengan kita nih Pak Hendra. Ya, Bu ini boleh tuh. Iya, Hebat tuh Bu iya. ini. Oke, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ya. Oke, mantap. Tantangan buat Oke, teman-teman daripada di kota terus kan. Mendingan coba iya. untuk explore ke daerah yang istilahnya memang lagi berkembang Jawa Tengah. Dan tidak ada agentnya loh. Tidak ada agent yang istilahnya yang eh, jadi itu tantangan supaya kita bisa mendirikan agent properti sebenarnya di daerah basah itu. Banyak Oh, kawasan jadi industri, peluangnya sangat besar ya Pak ya? cukup besar. Banyak daerah Daerah industri itu. berkembang ya. Oke. Nah, ini seru banget ya, teman-teman. Monggo bisa join.
di channel YouTube-nya REB Jateng ya, REB Jawa Tengah ya, bisa lihat prospek-prospek bisnisnya, atau Anda juga bisa reach out dengan Bu Winnie langsung di kolom chat ya, atau dengan Kalimantan, bisa dengan Kalimantan Barat, ada Pak Yongki di sini, silakan teman-teman ya. Nah, atau dengan Pak Pranowo langsung kalau Anda mau apa namanya punya prospek untuk dikonsultasikan ya. Ini Ya. kisah perjalanan inspiratif nih Pak. Ini kalau di total aja dari Bapak di appraisal sampai ke broker udah 25 tahun nih Pak. Ibaratnya kalau punya anak Pak, ini bentar lagi udah mau mantu nih kayaknya Pak. Atau jangan udah mantu nih Pak ya. Udah punya cucu. Udah Udah punya punya cucu ya. cucu. Oke. Jadi kita kasih kesempatan nih Pak Hendra ya. Kayaknya Iya, kita udah nggak sabar semuanya nih Pak Hendra ya untuk terima sharing nih dari Pak Pranowo ya. Monggo Pak, waktu dan betul Pak tempatnya Ari. kita akan terima sharing dari Pak Pranowo terkait appraisal vs broker property. Silakan Pak Hendra. Ya, baik. Pak Pranowo. Selamat pagi Eh, teman-teman semuanya. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Ya, hari ini, malam ini saya mau kita diskusi ya. Ada sebagian materi yang akan saya paparkan ke Bapak Ibu sekalian mengenai broker properti versus appraisal. Ya, karena pengalaman saya di appraisal cukup lama ya, eh, bisa untuk diskusi juga bahannya. Ya, kadang-kadang di broker properti apalagi marketing saya, Pak kok harganya selalu beda sih Pak? Misalnya Nah, transaksi 2M atau 3M, 3M deh taruh ya. Appraisalnya kok cuma 2,5 Pak? Kadang-kadang 2,2, jauh banget Pak appraisalnya Pak. Nah itu kita akan mengulik kerjanya appraisal kenapa kok dari harga transaksi yang dilakukan oleh broker properti kok beda dengan penilaian daripada appraisal. iya. Ini kita akan kulik sedikit ya. Mungkin ada 2 sesi ya. Jadi malam ini sesinya cuma hanya perkenalan mengenai apa sih itu appraisal gitu. Ya, Ya, benar banget ya. Jadi teman-teman kita akan terima 2 sesi sharing dari Pak Pranowo. Hari ini kita kenalan dengan konsepnya, pengertiannya apa sih appraisal vs broker property, dan di bulan depan ya Pak Pranowo ya, bulan depan karena Pak Pranowo waktunya cukup padat, tapi kita dapat kesempatan di bulan depan kita akan kembali lagi dapat sharing dari Pranowo prakteknya teman-teman ya. Pasti sudah penasaran nih, nggak tunggu waktu lama lagi, silakan Pak waktu dan tempatnya untuk sharingnya. Monggo Pak. kebetulan saya ini pengajar di DPP Arebi ya. Bidangnya adalah valuation juga. Jadi kalau Oke, teman-teman misalnya mau ikut training dari DPP Arebi ya boleh. Itu biayanya cuma 750.000. Itu lengkap dari A sampai Z. Dari mulai listing, mulai selling, mulai valuation, mulai legal, ya mulai pajak, terus handling objection daripada customer, itu semuanya ada di situ semuanya. Ya, itu mantap. berbayar dan sifatnya adalah online. Ya, betul saya salah satu pengajarnya di valuation ini. Ya, tapi malam ini khusus buat ESP saya kasih gratis. Ya, ilmu Terima saya kasih Pak. saya kasih gratis supaya teman-teman juga mengerti ya karena appraisal ini berhubungan sekali dengan broker properti. Ya, jadi saya mau membahas pengertian dulu. Jadi jangan salah paham nih. Jangan sampai kita konflik dengan orang appraisal nih. Ya, padahal kita adalah didukung oleh appraisal. Ya, meskipun harganya beda, ya nilainya beda, tapi kita didukung oleh mereka. Ya, ya saya sedikit aja ya Pak, saya mulai share screen ya. Silakan silakan Pak. Teman-teman kalau ada yang mau tanya langsung tanya aja, karena saya orangnya pelupa nih. Jadi kalau mau interupsi, silakan interupsi. Ya, saya di Siap siap. JP, Atau teman-teman ya, nanti bisa di kolom chat ya, kami akan datakan pertanyaan-pertanyaan Anda untuk disampaikan ya. Silakan waktu dan tempatnya Pak Pranowo. oke. Ya, malam ini saya membahas mengenai appraisal versus broker property. Ya, udah kelihatan ya, saya punya materi ya. Tampil Pak. Oke, tampil. Ini saya bacakan sedikit. Apa itu appraisal? Istilah bahasa Inggris tersebut mempunyai arti sederhana, yaitu perkiraan. Ketika dikembangkan dalam bisnis properti, maka appraisal artinya adalah perkiraan nilai terkini suatu aset. Namun lebih spesifik, kata-kata tersebut menitik beratkan pada proses penaksiran properti sesuai dengan kondisi terkini pasar. Jadi appraisal itu adalah penaksiran. Juru taksir kalau zaman dulu waktu mungkin orang tua kita ya bilangnya juru taksir. Ya, kalau sekarang namanya appraisal. Ya, jadi kalau
namanya penaksiran, berarti tidak ada yang absolut, ya, tidak ada yang absolut. Jadi namanya bisa, nilainya itu tidak absolut. Namanya juga penaksiran ya, bukan 1+1=2, tapi namanya adalah mungkin bisa 1+1 bisa 2,5, ya bisa 2/4 ya, namanya penaksiran, ya. Proses penilaian hanya dilakukan oleh profesional dan berlangsung sebelum terjadinya transaksi jual beli dan lelang. Ya, jadi sebelum transaksi jual beli, ya sebelum akad, ya itu dilakukannya penilaian, penaksiran. Ya, jadi kita belum appraisal itu dilakukan sebelum jual beli ya, sebelum akad ya, atau sebelum lelang ya. Ya, tujuannya adalah dilakukan penaksiran aset adalah untuk mendapatkan harga terbaik pada momentum tersebut sekaligus memperkirakan perkembangan di masa depan. Ya, jadi ini adalah penaksiran. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, jenis-jenis penyelenggara appraisal ya saat ini adalah pertama adalah appraisal independen. Ya, ada 2 klasifikasi profesionalnya, tenaga ahlinya. Independen itu apa? Tenaga penaksir aset dibayar oleh konsumen alias calon atau pemilik properti terkait ya. Tujuannya untuk mendapatkan penilaian yang lebih terperinci dan objektif sesuai dengan kinerja yang maksimal. Jenis independen memang dibayar lebih mahal. Ya, jadi ada 2, satu lagi adalah appraisal dari bank. Ya. Jika tidak ingin mengeluarkan biaya untuk jenis independen, maka bisa mempercayakan pada pihak bank atau instansi terkait. Namun biasanya penilaiannya ala kadarnya atau cenderung subjektif. Jadi appraisal itu ada 2 Bapak Ibu ya, ada independen, ada bank. Ya, kalau independen itu bisa mencakup penilaian berbagai macam bidang, ya termasuk mesin. Mesin-mesin itu dinilai juga pergudangan, ya. Jadi tujuannya biasanya itu bukan untuk hanya untuk perbankan saja, ya biasanya untuk mengetahui aset. Berapa sih besarnya aset daripada perusahaan itu? Ya biasanya kalau saya sebagai konsultan independen, saya dulu adalah konsultan independen. Jadi saya ke daerah-daerah juga, Pak. Ke daerah-daerah juga, misalnya menilai PTPN, ya PTPN, terus menilai asetnya daripada Pertamina di seluruh Indonesia. Ya, berapa sih yang di Balongan asetnya? Ya, itu kita nilai juga. Ya, termasuk misalnya perkebunan, ya perkebunan teh atau perkebunan atau tambang, ya itu kita nilai. Itu konsultan appraisal independen yang melakukannya. Ya, jadi appraisal itu yang independen itu lebih luas cakupannya. Ya. Untuk bank itu sendiri, ya bank konsultan appraisal bank itu hanya untuk kebutuhan bank, ya tidak untuk kebutuhan umum. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau kliennya mau minjem duit ya, itu biasanya bank itu ada appraisal tersendiri. Ya, itu ada batasannya. Misalnya ada bank tertentu yang 5M ke bawah itu pakai internal mereka, tidak pakai independen. Ya. Nah, di atas 5M atau 10M itu biasanya mereka pakai independen. Kenapa begitu? Karena independen itu kerjanya lebih objektif dan terperinci. Ya, mereka maksimal. Beda kalau appraisal daripada bank. Ya, biasanya penilaiannya adalah cenderung subjektif. Ya, dari sini aja kita udah ketahuan bahwa hal ini yang mengakibatkan nilai itu jauh berbeda. Ya, karena pertama adalah biasanya bank akan mengirim
appraisal internal mereka, ya. Karena mereka tidak mau ngambil resiko. Ya, jadi mereka tidak mau ambil risiko karena kalau terjadi kolaps daripada nasabahnya, ya mereka harus mempertanggungjawabkan. Ya. Termasuk independen juga. Independen itu mereka harus mempertanggungjawabkan nilainya. Ya, nanti saya bahas sedikit. Ya. Nah, setiap KJPP harus memberikan buku laporan. Sifatnya itu eh, laporan yang dikeluarkan oleh KJPP itu adalah bentuknya buku laporan. Dan buku laporan itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, harus dipertanggungjawabkan. Ya, makanya untuk jadi seorang appraisal itu tidak sembarangan. Karena apa yang dikerjakan itu harus ditanggungjawabkan. Kayak contohnya misalnya kayak dokter ya. Dokter kalau salah bedah kan pasti jadi malpraktek kan. Nah, KJPP itu seperti itu. Kalau dia salah mengeluarkan angka, ya dia harus mempertanggungjawabkan kepada pemberi tugasnya. Misalnya pemberi tugasnya dari bank, ya dipanggil nih. Ini nasabahnya macet kreditnya, ya. Kok nilainya terlalu tinggi? Ya, itu dipanggil biasanya mereka KJPP-nya untuk mempertanggungjawabkan kenapa nilainya seperti ini. Ya. Dulu waktu tahun 98 atau sebelum itu ada namanya BPPN. Ya, BPPN itu dulu adalah untuk mengumpulkan aset-aset yang macet, ya, untuk lelang untuk aset macet. Nah, kejadiannya seperti itu, nilainya lebih tinggi daripada agunannya. Ya, jadi itu berbahaya waktu zaman dulu. Ya, sekarang appraisal sekarang mereka tertib, tidak boleh ada nilai overprice. Ya. Ya, tadi seperti itu ya. Jadi appraisal itu ada dua, ada independen dan ada bank. Ya. Nah, sekarang adalah pertanyaannya siapa yang boleh menilai? Ya, yang boleh menilai ternyata itu adalah jasa penilai publik. Ya, penilai yang telah memperoleh izin dari Kementerian Keuangan untuk memberikan jasa penilaiannya sesuai dengan peraturan dari PMK nomor 101 garis miring PMK 01 2014. Ya. Jadi yang boleh melakukan penilaian adalah kantor jasa penilai, ya, yang sudah mendapat izin. Ya. Kalau yang belum dapat izin, bisa nggak Pak untuk melakukan penilaian? Tidak bisa. Ya, dia harus mendapat izin dulu dari Kementerian Keuangan. Baru mereka bisa melakukan prakteknya sebagai appraisal. Jadi susah ya, jadi appraisal ya. Dia harus izin dulu. Ya. Untuk menjadi seorang appraisal pun ada syaratnya Pak. Ternyata nggak kujuk-kujuk kita datang. Oh, saya mau jadi appraisal nih. Ya, syaratnya apa? Pertama adalah harus S1 atau setara. Jadi kalau SMA atau ini boleh nggak Pak? Nggak boleh. Ini adalah S1 atau setara. Jadi seorang appraisal. Ya, kedua adalah anggota MAPI. Dia harus tergabung di asosiasinya adalah di MAPI. MAPI itu singkatan daripada Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. Ketiga adalah lulus ujian sertifikasi penilai dari MAPI. Nah, ini yang dahsyat nih. Ya, dia harus lulus dulu, Pak, dari ujiannya, Pak. Kalau cuman tidak lulus ya dulu saya sharing sedikit ya. Untuk menjadi seorang appraisal itu dia ada sekolahnya ya. Sekolahnya dikeluarkan oleh MAPI itu seminggu. Setelah seminggu dia akan melakukan tes. Tes itu kayak benar-benar kita tes di kuliah, Pak. Ya. Dosennya demennya nilainya D dan E. Ya. Delala saya waktu pas lagi ujian saya cuma dapatnya C. Ya, jadi benar-benar lulusnya dengan udah benar-benar dia tersaring banget. Ya, udah benar-benar mengerti tentang appraisal. Teman-teman saya yang lainnya nilainya apa? D, E. Dan kalau udah D sama E, kurang lagi tahun depan. Jadi betapa susahnya menjadi seorang appraisal. Ya, nggak hanya kujuk-kujuk datang, gabung, tidak. Atau melamar jadi ini, tidak. Tapi harus pertama adalah S1 dan harus ujian sertifikasi penilai. Ya, ini saya bahas lagi.
Syaratnya untuk menjadi seorang penilai, ya. Nah, kantor jasa penilai publik atau kita sebut KJPP, KJPP adalah badan usaha yang telah mendapat izin, ya, usaha dari menteri sebagai wadah bagi penilai publik dan dalam memberikan jasanya. Jadi misalnya Pak Ari sudah ikut sertifikasi penilai, ya, udah mendapatkan ujian yang dikeluarkan oleh LSP ya, yang sudah dikeluarkan oleh LSP. Jadi namanya sekarang bukan PT lagi Pak, bukan PT misalnya Aktual Kencana atau Sabta Sentrat, bukan. Tapi namanya Ari HJPP Ari and Partner. Artinya Pak Ari ini yang pemegang license-nya. Ya. Nah, Pak Ari boleh membuka kantor KJPP, dibantu oleh engineering lainnya, oleh teknisi tenaga ahli lainnya. Ya, tapi Pak Ari ini yang memegang license-nya, ya, melekat kepada Pak Ari. I see. Itu mirip jadi seperti pengacara gitu, Pak. Betul. Oh, oke. Jadi yang berpraktek si pengacara tersebut yang punya license, namun dia bisa dapat para junior-juniornya gitu ya, Pak ya? Ya, tenaga ahlinya boleh tergabung dengan Pak Ari. Tapi I kalau see. tenaga ahlinya melakukan kesalahan, Pak Arinya kena blacklist. Oke, Misalnya bebannya cukup berat ya, overprice, Pak. betul. Ya, saya Jelas, sharing jelas, lagi. Pak. Ya, ini lagi ya, saya bahas lagi ya. Silakan, Pak. Ya, oke. Tadi KJPP ya, misalnya KJPP Ari and Partner, ya, itu bisa jadi KJPP, ya. Nah, KJPP memiliki cabang, ya, kantor yang dibuka oleh KJPP untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kegiatan KJPP yang dipimpin oleh salah satu rekan KJPP yang bersangkutan. Ya, jadi ada kantor perwakilan juga, misalnya Pak Ari kantornya ada di Jakarta nih, mau buka cabang di daerah Bandung, ya. Nah di Bandung boleh mendirikan KJPP, tapi fungsinya hanya sebagai pemasaran, ya. Misalnya hanya mendapatkan job dari bank yang di Bandung. Ya, tetap tenaga ahlinya Bapak Ari harus kirim ke Bandung. Misalnya ada minta di Bandung nih, Pak Ari mengirim dari Jakarta ke Bandung tenaga ahlinya. Ya, jadi untuk yang di Bandung tidak boleh memiliki tenaga ahli. Dia hanya punya kantor cabang sebagai pemasar doang. Ya, kantor pemasaran saja. Oke. Jadi seperti representatif office gitu aja, Pak ya? Ya, beda dengan kantor I misalnya see. kantor broker ya. Misal kantor broker Ya, saya berikan ke Era nih. Era misalnya Era Star nih ada di Jakarta. Boleh betul. membuka Era Star di Bandung gitu ya. Ya, boleh melakukan transaksi jual belinya. Nah, kalau di KJPP tidak boleh, Pak. Jadi hanya yang ada di Jakarta saja yang boleh melakukan eh, 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 appraisal doang ya. Tenaga ahlinya kirim ke Bandung untuk melakukan valuation seperti itu. Oke. Menarik ya, Oke, Pak ya? itu sebagian daripada appraisal ya. Ini saya bahas dulu sedikit, nanti boleh jawabnya di kolomnya boleh banyak tuh, udah numpuk tuh Pak. Ya, ya. Silakan, silakan, Pak. Saya bahas ini dulu ya, saya bahas tentang teorinya dulu, ya Bapak Ibu ya. Nah, hasil dari KJPP biasanya berbentuk buku Pak, buku laporan atau minimal resume di mana akan ada tiga nilai akan ada tiga nilai. Pertama adalah bangunan baru, nilai pasar, dan nilai likuidasi. Ya, jadi dalam buku laporan bentuk buku itu ada tiga nilai yang akan dikeluarkan oleh KJPP. Ya, tiga nilai itu adalah penilaian nilai daripada bangunan baru ya yang mengalami depresiasi. Ya, baru nilai pasar yang mengalami depresiasi bangunannya. Ya, jadi appraisal itu menilai bangunan yang misalnya eh, udah udah ada sebelumnya ya, misalnya tahun 2020 atau 2019 itu yang dinilai oleh seorang appraisal ya. Beda kalau kontraktor. Kalau kontraktor kan kita menilai membangun ya biayanya sesuai dengan tahun sekarang. Kalau appraisal menaksir kalau tahun 2015 bangunannya. Tentu dilakukan dengan
depresiasi. Ya, nanti pada sesi selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana menilai berdasarkan depresiasi yang dilakukan oleh appraisal. Ya, nah ini adalah nilai pasar. Nilai pasar itu terdiri tanah dan bangunan. Tanah bangunan yang bangunannya yang sudah terjadi depresiasi. Ya, terus nilai ketiganya adalah nilai likuidasi. Ya, nah kita bahas satu-satu nih. Hasil penilaian dalam bentuk laporan penilaian di mana untuk tujuan lelang dinyatakan dua nilai, yaitu nilai pasar, nilai likuidasi. Ya, termasuk bank ya. Bank ada nilai pasar dan nilai likuidasi. Ya. Nilai limit ditetapkan dengan rentang paling tinggi, sama dengan nilai pasar. Ya, nilai limit itu kalau buat di lelang itu kita nilai pasar. Dan yang paling rendah adalah nilai likuidasi sesuai dengan peraturan PMK nomor 213/2020 ya, pasal 51. Ya. Sehingga penjual menetapkan nilai limit berdasarkan nilai pasar sebagai prioritas pertama. Ya, penjual banknya menetapkan nilai limit sebagai prioritas utama. Selanjutnya dia akan melakukan nilai likuidasi sebagai alternatif terakhir, yaitu batas bawahnya. Ya. Jadi nilai pasar dan nilai likuidasi diopinikan oleh penilai dalam satu pelaporan penilaian secara bersama. Ya, jadi bentuknya adalah buku ya daripada hasil nilai daripada KJPP. Ya. Nah, bentuk bukunya nanti akan saya berikan contoh bentuknya kayak apa sih nanti buat next periodenya ya, next presentasi daripada saya sendiri ya. Lanjut. Nah, ini yang penting. Setiap buku laporan yang dikeluarkan oleh KJPP harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ini Pak yang menjadi problem Pak. Jadi setiap laporan itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, ini hitam di atas putih ya, udah ada hitam di atas putihnya. Jadi kalau misalnya di seorang appraisal disogok nih, tolong dong tinggiin dong angkanya biar kan broker kadang-kadang minta bantuan sama appraisal kan, tolong dong tinggiin dong angkanya. Tidak bisa Pak, karena dia harus mempertanggungjawabkan isi daripada buku laporan itu sendiri. Ya, jadi nilainya benar-benar dia absolut. Karena apa? Kalau dia nilainya istilahnya di upping ya, pertama dia harus memberikan pertanggungjawaban ke pemberi tugas, misalnya banknya. Apalagi kalau sampai itunya kolaps. Ya. Kedua yang paling fatal Pak, waktu zaman-zaman saya ya, waktu zaman-zaman kita masih belum tegas dengan peraturan pemerintahnya, ya, teman-teman itu bisa dipanggil ke gedung bundar Pak, ya, untuk memberikan pertanggungjawaban. Daripada ini angkanya kok bisa terlalu overprice nih, dari mana hasilnya? Akhirnya dibawalah dipertanggungjawabkan ke gedung bundar. Waktu zaman-zaman saya waktu menjadi seorang appraisal ya, banyak beberapa teman yang kena kasus seperti itu. Ya, karena dia istilahnya upping daripada harga. Ya. Akhirnya itu mengancam daripada license daripada appraisal sendiri. Ya kan? Nah, itulah yang mengakibatkan nilai kita tuh harus berhati-hati mereka. Mereka tidak bisa memberikan nilai yang sembarangan. Mereka harus memberikan nilai yang benar-benar akurat. Ya, jadi mereka tidak mau mengambil resiko, khususnya appraisal daripada bank. Ya. Ini saya bahas lagi. Nah, setelah KJPP mengeluarkan buku laporan yang harus bisa dipertanggungjawabkan ya Pak ya, harus bisa dipertanggungjawabkan ke Pak. Ya, dapat nilai itu dari mana? Nah, mungkin dari BIM Salabim atau permintaan daripada nasabahnya supaya angkanya ditinggiin, tidak bisa Pak. Ya, mereka ada data-data pembanding, ada adjustment, akhirnya mendapatkan satu nilai. Ya. Nah, setiap penilaian wajib mencantumkan tujuan penilaian, Pak. Ya.
apakah untuk mengetahui nilai pasar saja atau nilai jual beli, ya, kepentingan bank, ya, kepentingan bank atau agunan atau lelang, atau hanya mengetahui besarnya aset yang dimiliki, atau untuk IPO, ya. Pak, kalau misalnya saya bayar konsultan appraisal KJPP, awalnya saya mau pakai buat nilai pasar Pak, mengetahui jual beli saja. Boleh nggak Pak nanti buku laporannya itu untuk agunan bank? Tidak boleh. Ya, jadi setiap penilaian, setiap tujuan penilaian itu ada buku laporannya harus dicantumkan dan tidak bisa digunakan untuk misalnya untuk hanya mengetahui jual beli tiba-tiba dipakai untuk agunan bank. Itu tidak boleh, Pak. Karena tentu hasilnya berbeda. Ya, tentu hasilnya berbeda. Ya. Tadi yang sudah dijelaskan bahwa appraisal bank ya pasti penilaiannya mereka objektif, ya. Sorry, subjektif, penilaian bank subjektif, sedangkan independen itu objektif, ya. Ya, saya bahas lagi sedikit lagi. Ya, jadi tujuan penilaian itu berbeda-beda dan tidak bisa dipakai untuk semua tujuan. Ya, kayak dokter misalnya, Pak sakit kepala Pak, udah deh saya kasih Neosep aja. Ya, semua sakit kepala bentuknya apapun juga, mau migrain apa, dokter udah kasih kasih misal paracetamol aja, tidak bisa. Ya, karena mereka tujuannya berbeda-beda. Nah, terus Pak, bagaimana dengan broker properti Pak? Nah, sesuai dengan Permendak nomor 51 tahun 2017 pasal 7 ayat 2D, broker properti hanya memberikan saran kepada pengguna jasa terkait atau calon pembeli atau penjual mengenai harga dan kondisi properti. Ya, jadi broker properti hanya memberikan saran, Pak. Ya, tidak boleh mengadakan penilaian. Ya, sarannya itu hanya via lisan atau maupun tertulis boleh. Tapi tidak bisa dipakai untuk agunan atau dipakai untuk mengetahui asetnya, tapi hanya diberikan saran doang, Pak. Ya, itu broker properti. Ya, hanya memberikan saran tok ya mengenai perkembangan properti, harga di setempat, ya. Meskipun secara akurat broker properti itu banyak melakukan jual beli. Ya, tapi sesuai dengan peraturan Permendak nomor 51 bahwa kita hanya memberikan saran, bukan melakukan penilaian. Ya, karena tadi balik lagi penilaian itu KJPP harus mengeluarkan buku penilaian. Ya, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum. Udah Bapak transfer. Ya, saya bahas lagi. Berdasarkan Permendak nomor 51 tahun 2017, ya, kompetensi broker properti dalam memberikan penilaian berbeda dengan penilai publik. Ya. Penilaian broker properti lebih kepada pertama memberikan informasi mengenai harga pasar. Kedua adalah memberikan perbandingan harga pasar. Ketiga, memberikan saran dalam menentukan harga jual atau sewa. Ya, sesuai dengan pasal 7 ayat 2D, pasal 8 ayat 2B. Dan metode yang digunakan umumnya cuma CME aja, Pak. Untuk broker properti hanya melakukan CME. Ya, CME itu adalah apa? Comparative Market Analysis. Ya, perbandingan nilai pasar. Ini yang nanti akan saya ajarkan bagaimana cara menghitung CME. Ya, berdasarkan sesuai dengan cara daripada penilaian. Ya. Termasuk ada depresiasi daripada bangunan. Ya, nanti next session saya akan memberikan contoh-contoh soal dan cara menghitung. Ya. Nah, Bapak Ibu harus mengerti nilai pasar itu apa sih? Ya, kadang-kadang kita di lapangan tahunya nilai pasar atau market value. Market value dengan nilai yang belum terjadi ya, offering itu beda ya. Ya, Pak, kadang-kadang kita di broker properti
wah nilai pasarnya segini Pak, di dalam tempat hanya 1 M doang Pak. Nah, Bapak Ibu harus mengerti apa yang dimaksud dengan nilai pasar sebenarnya. Ya, saya bahas sedikit. Nilai pasar itu adalah perkiraan jumlah uang yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli atau penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang yang penawarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati tanpa paksaan. Ya, jadi nilai pasar itu terjadi karena si penjual berniat untuk menjual dan si pembeli berniat untuk membeli, Pak. Tanpa paksaan, Pak. Ya, kalau misalnya lelang itu adalah paksaan. Ya, lelang bisa disebut nilai pasar nggak? Tidak. Ya, yang dinamakan nilai pasar apabila Bapak terjadi jual beli ya, memang tidak tanpa paksaan dan tidak ada tekanan. Ya, misalnya Pak Ari mau beli rumah misalnya di BSD, penjualnya Pak Hendra nih. Ya udah terjadi transaksi jual beli ya tanpa paksaan, tanpa tekanan, sepakat harganya misalnya 1 M. Itu yang dinamakan nilai pasar, Pak. Di daerah tersebut ya, di daerah Melati Mas contohnya. Itu yang dinamakan nilai pasar. Dan sudah terjadi transaksi, Pak. Kalau yang baru dipasang spanduk itu namanya nilai offering ya. Itu bukan market value, Pak. Yang namanya market value apabila sudah terjadi transaksi jual beli. Ya, kalau belum terjadi transaksi jual beli itu belum namanya market value. Dan itu berlaku ada batasnya, Pak. Jadi seorang appraisal bisa menggunakan nilai pasar itu ada batasnya. 6 bulan sampai setahun. Misalnya Bapak Ari udah beli di jalan di BSD itu 2025 nih. Ya. Bisa dipakai sebagai data untuk perbandingan data. Tapi tahun depan itu tidak bisa dijadikan data. Itu ada batasnya, Pak. Jadi market value itu 6 bulan sampai setahun. Ya, bagi data pembanding. Kita nggak bisa bilang ntar 2007, Pak ini Pak Hendra aja udah jual rumahnya tahun 2025 1 M Pak. Masa Bapak mau minta 1,5? Tidak bisa Pak. Ya, ya itu berlaku hanya 6 bulan sampai 1 tahun. Ya. Saya tambahkan terus lagi. Ya itu namanya nilai pasar. Nah, di broker properti untuk mendapatkan nilai pasar atau market value biasanya mereka adalah melakukan jual beli, ya praktisi di lapangan, ya broker praktisi di lapangan 1 M, kalau jual beli itu market value-nya mendapatkan market value, ya. Kedua adalah melakukan perkiraan dengan metode CMA. Ya, broker properti bisa melakukan penilaian, ya mendapatkan nilai pasar itu dengan melakukan CMA. Tentu data pembandingnya dari transaksi yang sudah dilakukan jual beli, ya. Itu diambil sebagai data pembanding, ya. Nah, untuk appraisal, untuk mendapatkan nilai pasar jual beli itu, ya mereka melakukan berbagai pendekatan, ya. Jadi misalnya Pak, kalau misalnya kita seorang appraisal, seorang KJPP disuruh menilai hotel, hotel 5 bintang 5. Metodenya banyak, Pak. Ya, mereka akan memakai nama income approach. Ya. Dan data pembandingnya kalau bintang 5 kan susah, Pak ya, kalau apalagi Jakarta ya. Nggak semua bintang 5 dijual. Kita nggak bisa melakukan data pembanding dengan ada data hotel yang dijual serupa. Itu jarang sekali mendapatkan pembanding daripada hotel bintang 5 dijual. Makanya mereka akan memakai income approach untuk mendapatkan nilai pasarnya. Ya. Dan seorang appraisal ya, data yang benar harus adalah apple to apple, Pak. Ya. Misalnya ruko tidak boleh dibandingkan dengan rumah. Data pembandingnya nggak boleh dengan rumah. Ruko harus dengan ruko. Kok begitu, Pak? Ruko harus dengan ruko.
Karena ruko itu memiliki nilai komersial, ya, yang tidak dimiliki oleh rumah. Nah, rumah harus dengan rumah, data pembandingnya Pak. Ya, tanah besar, tanah 1 hektar, ya, carilah data pembanding dengan rumah 1 hektar. Ya, perkebunan lakukan dengan perkebunan. Ya, jadi kita apple to apple, maka dapatkan adalah data yang akurat. Ya, memang cukup sulit menjadi seorang appraisal, harus teliti. Tambah sedikit lagi. Nah, appraisal itu kita kenal dengan art and science. Ya, jadi tidak ada yang baku di appraisal. Ya, rumah di Jalan Melati Mas nomor 1 dinilai oleh KJPP A, nilainya 1 M. Belum tentu sama belum tentu sama nilainya yang dilakukan oleh KJPP B. 1 M juga belum tentu, Pak. Karena apa? Karena appraisal ini adalah art and science. Ada seninya dan ada pengetahuannya. Mereka melakukan judgement, ya, berdasarkan science. Ya, jadi setiap appraisal itu berbeda-beda. Ya, kadang-kadang misalnya appraisal dari bank Mandiri tentu beda dengan yang dilakukan oleh appraisal daripada bank BCA, meskipun objeknya adalah sama. Ya, kadang-kadang supaya nggak fail, broker minta tiga bank yang dimasukkan kan. Nah, bank A, bank B, bank C punya appraisal masing-masing, itu beda-beda. Karena apa? Pada prinsipnya seorang appraisal adalah lakukan dengan art and science. Tidak ada yang absolut. Ya, mereka abstrak, tapi mereka harus memiliki pengetahuan mengenai judgement. Ya, sedikit lagi. Ya, kembali lagi, penilai dibutuhkan jasa penilainya bagi banyak pihak karena penilai memiliki prinsip objektivitas selain kompetensinya, integritasnya, perilaku profesionalnya, dan lain-lain. Ya, mohon dicermati bahwa penilai bekerja secara independen, tidak memihak, meskipun pemberi tugas atau yang melakukan kontrak pembayarannya adalah satu pihak, baik itu pihak bank ataupun debitur. Ya, penilai bersikap netral pada posisinya memberikan penilaian. Ya, begitu Pak, sharing saya Pak. Oke, ini seru banget nih Pak. Bapak sambil presentasi saja, kolom chat kita sudah terantring ya Pak, penuh banget ya. Iya, ini Tapi kalau boleh partisipasi saya udah kelompokkan sampai Pak, 60 loh nih. pertanyaan-pertanyaan yang, iya betul. Partisipannya udah sampai 60 loh. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih, betul. Ada beberapa kelompok ya Pak. Ini karena ada yang in out nih Pak, mungkin karena koneksi ya Pak ya. Ya, Ya, jadi ada beberapa pertanyaan, izin Pak Pranowo, saya bacakan ya Pak. Ini kalau saya boleh bagi, pertanyaannya ada 2 kelompok Pak. Pertama itu terkait pengertian. Nah, yang kedua itu baru bagaimana penggunaan. Nah, ya. untuk yang terhadap pengertian Pak, ini ada pertanyaan dari LJH Realty Asia Tropis. Ini kayaknya kantornya yang di Bekasi nih ya, kalau nggak salah di Harapan Indah. Dia bertanya Pak, apa bedanya appraisal KPR Bank? Terus apa bedanya gitu loh Pak? Terus untuk apa? Jadi mungkin yang tadi ya Pak ya, ada yang pakai pihak luar maupun yang internalnya mereka gitu Pak. Kenapa bisa menggunakan 2 hal tersebut tuh Pak? Ya, ya tadi saya sudah bahas di depan ya, bahwa appraisal itu penyelenggaranya ada 2, independen ya. Independen ini bisa apa aja Pak dilakukan Pak appraisal Pak. Termasuk tadi saya bilang tambang, ya, terus ada gudang, ya, ada pabrik, ya. Pabrik tidak hanya tanah dan bangunan saja Pak, tapi bisa mesin-mesinnya kita nilai Pak. I see. Ya, depresiasi mesinnya, ya itu kita nilai Pak. Lebih luas jadinya Pak ya? Ya, kerjanya lebih luas, independen, ya. Dan dia Oke. kerjanya lebih maksimal dan lebih objektif. Ya. Kedua adalah bank. Bank itu memang di dalam bank itu ada divisi KJPP.
Ya, jadi bank memiliki divisi KJPP sendiri, Pak, untuk melakukan appraisal, Pak. Dan dibayar oleh Oke, bank dan dia pegawai bank ya kita bilang ya. Tapi dia memang harus memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian. Gitu, Pak. oke. Siap, siap. Jadi memang beban kerjanya berbeda ya Pak ya, skop kerjanya ya. Terima kasih Pak Pranowo. Mungkin ada kata penutup dari Pak Hendra? Silakan Pak. Ya, saya rasa udah banyak sekali nih yang di-share oleh Pak Pranowo. Terima kasih banyak Pak Pranowo untuk waktunya malam ini. Pencerahannya luar biasa sekali. Ya, nanti kita ketemu lagi bulan depan ya Pak Pranowo ya. Ya, saya Ya, juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Properti Indonesia atas partisipasinya malam ini. Nanti kita akan share-share lagi topik-topik selanjutnya. Mungkin nanti kita akan infokan dalam 1-2 hari ini ya Pak Ari ya, untuk minggu depan ya. Kita pastikan dulu Betul ya. Pak. Ya. Betul, betul. Dan juga kita juga ada ajakan ya Pak Hendra. Rekan-rekan monggo bisa isi kuesioner kita karena kita merencanakan akan membuat workshop. Workshop ini bersifat offline, jadi akan tatap muka ya dengan topik Talk That Move ya, komunikasi emosional yang mengubah percakapan jadi penjualan. Jadi ini supaya meningkatkan closing rate-nya teman-teman ya. Dan ini pendekatannya menggunakan neuroscience ya. Nah, jadi teman-teman yang akan kita undang adalah praktisi langsung di neuroscience ini, terutama di bagian neurocommunication. Dan beliau praktisi juga beliau sebagai pengajar ya di UI. Ya, jadi bobotnya juga kompeten juga bagi teman-teman semuanya. Nah, ini kita minta umpan balik dari teman-teman, apakah layak kita adakan workshop ini? Tapi kalau bagi teman-teman ternyata nggak perlu workshop ini, silakan dijawab. Jadi data tersebut kita akan jadikan penentu apakah perlu kita adakan workshop ini atau tidak. Mungkin begitu ya Pak Hendra ya? Iya, Pak Ari, betul. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya ya. Dan bagi rekan-rekan semuanya, kita jangan lupa stay tune setiap hari Kamis malam jam 8. Kita selalu komitmen untuk podcast dan untuk sharing ilmu kepada rekan-rekan semuanya terkait bisnis properti kita. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat rekan-rekan semuanya. Salam closing dan terima kasih Pak Pranowo, terima kasih Pak Hendra, terima kasih rekan-rekan ESPN dan juga rekan-rekan broker properti semuanya. Ya, jika teman-teman butuh support sistem untuk di kantor brokerage teman-teman, terutama bagi teman-teman yang masih sistemnya manual, belum menggunakan aplikasi atau platform, teman-teman dapat hubungi saya langsung direct ya, kita bisa sharing menggunakan ESP. ESP itu adalah Estate Solution Platform. Ya, di mana kami itu B2B, kita itu support ke bisnis teman-teman secara langsung dari sisi aplikasinya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam closing.